Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang kami hormati, Jumat kita kali ini masuk pada salah satu bulan haram, yaitu bulan yang mulia, bulan Rajab. Tidak ada petunjuk khusus dari Nabi untuk bentuk-bentuk ritual khusus, kecuali peningkatan ibadah kita di bulan Rajab. Apa-apa yang disunnahkan oleh Rasul di bulan lain, sebaiknya dilakukan yang dengan sungguh-sungguh di bulan Rajab ini. Saum yang biasa kita lakukan yang Senin Kamis 13, 14, 15 sangat baik dilakukan pada bulan ini. Bagi kita yang menginginkan saum lebih banyak lagi di bulan Rajab sesuai dengan anjuran beberapa ulama, maka ada baiknya dikemas dalam saum Dawud, sehari saum, sehari tidak. Salat yang juga banyak anjuran dengan berbagai macam debatable tentang posisi hadis, tapi baiknya lakukan saja salat yang memang biasa, yang ada jelas di dalam contoh Rasulullah seperti Qiyamul Lail dan salat-salat sunat yang lainnya. Yang menjadi keistimewaan dari bulan Rajab adalah sudah sama-sama kita ketahui, karena Allah telah memilih Rajab selain salah satu bulan yang mulia, yang pada zaman Nabi tidak boleh terjadi kontak senjata, kecuali bagi mereka yang menyerang Masjidil Haram, begitu kata Quran. Pada bulan itu adalah Rasulullah SAW menjadi satu-satunya yang mendapatkan pengalaman yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh siapapun, termasuk para nabi dan rasul sebelum beliau, yaitu sebuah perjalanan kilat malam hari dari masjid tertua di dunia, Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, dan kemudian beliau diberi kesempatan untuk naik ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra itu oleh Allah dinyatakan dalam surat Bani Israil ayat 1, bahwa Allah betul-betul telah mengisrakan hambanya, yaitu Rasulullah SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, supaya Allah bisa memperlihatkan tanda-tanda ayat kebesaran Allah kepada beliau. Oleh karena itu bagi kita tidak ada pilihan lain kecuali harus iman bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi, walaupun ada hal-hal yang mungkin super rasional sampai sekarang ini kita tidak dapat memahaminya secara nalar. Perjalanan beliau perjalanan beliau ke Sidratul Muntaha diabadikan di dalam surat An-Najm, bahwa Rasulullah SAW betul-betul pernah di Sidratul Muntaha, yaitu berada untuk melakukan satu dialog khusus dengan Yang Maha Kuasa. Isra Mi'raj itu terjadi menurut para ahli sejarah sebagai titik tengah dari masa juang beliau. Jadi kalau kita mencoba menghitung-hitung masa juang beliau, dari sejak beliau menyampaikan ajaran agama di kota Makkah sampai wafat, katanya titik tengahnya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Wallahu alam. Isra dan Mi'raj juga adalah merupakan bagian daripada tahapan-tahapan periodisasi perjuangan Rasulullah SAW. Oleh karena itulah sering dikatakan peristiwa Isra Mi'raj selain merupakan semacam refreshing kepada beliau yang sedang mengalami puncak penderitaan, puncak kesedihan, dan kepada beliau juga merupakan pembekalan karena beliau melakukan usaha besar meninggalkan tanah air yang dicintainya kota Makkah untuk kemudian berpindah ke Madinah, membangun kekuatan baru di Madinah, membangun masyarakat yang baik, peristiwa hijrah beliau. Kepada kita, Isra Mi'raj itu bisa dijadikan sebagai ujian keimanan. Peristiwa ini terjadi di zaman Nabi,
ketika Isra Mi'raj diterangkan kepada masyarakat Makkah waktu itu, ada yang sudah beriman tambah kuat imannya, Abu Bakar Siddiq, dan ada yang inkar tambah berinkar seperti Abu Jahal, ada yang asalnya tidak iman menjadi iman, tapi ada juga yang asalnya iman gara-gara cerita Isra Mi'raj kemudian menjadi murtad. Ayat ini adalah ujian keimanan. Tidak kalah pentingnya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah syarat dengan teladan. Teladan tentu bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kita. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dan disampaikan kepada keluarga, kepada masyarakat, beliau tidak henti-hentinya menghadapi penghinaan, pelecehan, fitnah dan berbagai macam tindakan-tindakan yang sangat menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Rasulnya. Allah terus menurunkan wahyu demi wahyu yang terkumpul pada surat-surat Makkiyah, semacam panduan sikap apa yang harus beliau lakukan menghadapi kezaliman, menghadapi kejahatan, menghadapi fitnah, dan menghadapi berbagai macam usaha-usaha kasar yang dilakukan oleh masyarakat Makkah pada waktu itu. Surat Al-Qalam umpamanya memberikan penguatan kepada Nabi, engkau berakhlak mulia, engkau tidak gila, mereka yang gila. Masa depan bukan di tangan mereka, masa depan ada pada dirimu. Membangun optimisme. Surat Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala memberikan resep spiritual. Ketika Nabi sedang menghadapi berbagai macam penghinaan, pelecehan dan fitnah, Allah memerintahkan kepada Nabi ialah untuk melakukan salat malam. Lupakan kejahatan orang. Jangan dendam, karena dendam tidak melahirkan kemaslahatan. Jangan putus asa, tugasmu suci. Dan kemudian juga jangan marah. Marah tidak pernah menjadi solusi. Serahkan kepada Allah melalui salat malam dan dikawal dan kemudian diiringi membaca Al-Quran. Allah menjanjikan, aku akan berikan kepadamu kharisma bil kasyaf. Aku akan memberikan kepadamu ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Surat Al-Muzammil. Dalam surat Wadduha, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan janji, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari esokmu lebih cerah, masa depanmu adalah indah, masa depan di tanganmu. Nikmat akan aku berikan kepadamu tanpa henti-hentinya, dan engkau akan senang dengan nikmat itu. Dalam surat Al-Insyirah, Allah memberikan janji kepada Nabi, kamu menghadapi kesulitan, kamu menghadapi kepahitan, tidak ada kesulitan yang abadi. Kesulitan selalu diiringi dengan kemudahan, kepahitan selalu diiringi dengan kemanisan. Tidak boleh putus asa. Surat Al-Insyirah. Ketika beliau menyampaikan ajaran itu, diawali dengan kepada keluarga, ternyata beliau menghadapi tantangan yang berat. Syarat dengan teladan bagi mereka yang mencintai ajaran yang benar dan ingin dengan istiqomah menegakkan kebenaran. Paman yang sangat menyayangi Nabi, Abu Thalib, sempat menyampaikan usulan dan keinginan para tokoh Makkah agar Nabi menghentikan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan tradisi orang Makkah pada waktu itu. Dan Abu Thalib mereka menjanjikan kepemimpinan Makkah di tanganmu. Engkau satu-satunya orang yang nanti bisa memimpin. Tapi hentikanlah usaha-usaha kamu menyampaikan ajaran-ajaran yang banyak menyinggung perasaan orang-orang tua di kota Makkah waktu itu. Nabi memberikan sebuah jawabannya sangat indah. Paman, seandainya mereka berhasil menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti. Saya sadar usahaku penuh risiko, mungkin juga nyawa taruhannya. Tapi saya yakin tugas ini adalah suci. Izinkan paman, saya mau melanjutkan perjuangan ini. Pamannya mengatakan, kalau begitu, paman akan menjadi pembela dan pengawal kamu. Beliau juga berhadapan dengan sikap paman yang kasar, namanya Abu Lahab, caci maki di muka umum, mengeluarkan sumpah serapah, mengutuk Nabi. Allah segera memberikan jawaban. Salah satu ayat jawabannya, karena Abu Lahab itu adalah seorang yang sombong karena kaya, jawabannya adalah ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Catat olehmu, kekayaan tidak memberikan jaminan kesenangan. Kekayaan tidak bisa memberikan jaminan kemuliaan. Bahkan kekayaan tidak pula memberikan jaminan kesehatan. Dibuktikan dalam perjalanan hidup Abu Lahab. Abu Walid Mughirah sempat menawarkan kepada Nabi kedudukan, dan Nabi tidak asal berhenti dari dakwah kepada masyarakat waktu itu.
Kemudian ditawarkan kepada Nabi kekayaan. Engkau akan menjadi orang yang paling kaya di kota Makkah. Asal hentikan dakwah ajakan-ajakanmu itu. Kepada beliau ditawarkan wanita. Allah segera memberikan jawaban. Tidak mungkin sebuah perjuangan dapat dikalahkan hanya tawaran-tawaran yang duniawi itu. Sekelompok anak-anak muda diutus untuk menghadap Nabi. Mereka menyampaikan satu pendekatan yang sangat menarik secara lahiriah. Muhammad, kami semua akan menyembah Tuhanmu. Izinkan kami menyembah Tuhanmu. Tetapi kami minta agar bulan depan kalian menyembah Tuhan saya, Tuhan kami. Supaya kelihatan kita akur dan kebersamaan. Allah segera memberikan jawaban dalam surat Al-Kafirun. Katakan olehmu, hai orang kafir, saya tidak akan menyembah Tuhan kalian. Kalian tidak perlu menyembah Tuhan saya. Lakum dinukum waliyadin. Kita mari sepakat untuk berbeda. Bagi Anda agama Anda, bagi kami adalah agama kami. Berbagai macam usaha untuk melemahkan perjuangan Nabi tidak berhasil, maka berikutnya beliau harus menghadapi berbagai macam kekerasan. Sejumlah sahabat dibunuh, ekonomi keluarga diboikot, Nabi sendiri difitnah terus-terusan, dan dalam saat yang sangat tertekan seperti itu dikucilkan oleh masyarakat. Istri yang sangat disayanginya Siti Khadijah meninggal dunia. Paman yang menjadi pembela utama juga meninggal dunia. Sejarah mencatat itulah Amul Hazan, tahun puncak duka dan puncak kesedihan. Allah tidak membiarkan hambanya yang sedang mengalami kesedihan kesulitan itu. Maka diutuslah Jibril dan malaikat untuk melaksanakan sebuah perjalanan mukjizat, Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra itu adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Dari masjid tertua di dunia, Masjidil Haram, menuju masjid tertua kedua, Masjidil Aqsa. Mungkin pelajaran yang dapat kita ambil adalah dari perjalanan Isra ini, kesulitan, kepahitan, fitnah, dan berbagai macam persoalan harus bisa diselesaikan melalui sebuah pendekatan spiritual. Kita harus banyak bertamu ke rumah Allah, masjid. Dan ini diumpah, dan ini kemudian diungkapkan dalam pesan-pesan moral Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, dan beliau buktikan begitu beliau hijrah, beliau bangun Masjid Kuba, setelah itu bangun Masjid Nabawi, dan setelah itu beliau membangun masyarakat Madinah yang merupakan masyarakat terbaik menurut Quran dan menurut para ahli sejarah, adalah diawali dengan membangun masyarakat yang demam masjid, masyarakat yang selalu rindu masjid, masyarakat yang mu'allakun bil masajid, masyarakat yang selalu komit dengan masjid, cinta masjid, demam masjid, dan senang masjid. Beliau menyatakan salat fardu yang paling baik adalah salat fardu di masjid, zikir yang paling baik zikir di masjid, baca Quran yang paling baik baca Quran di masjid, dan kemudian taubat dan doa yang banyak dikabulkan oleh Allah yang dilakukan di masjid. Dan ternyata dalam sejarah silaturahim, membangun ukhuwah yang terbaik itu adalah tempatnya yang paling ideal, yang paling baik itu adalah masjid. Jemaah yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan Isra ini kepada kita. Menurut hadis, ketika Mi'raj itu Nabi mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu. Tetapi tradisi dan kebiasaan sholat sudah dilakukan oleh beliau jauh sebelum Isra Mi'raj. Bahkan menurut Quran, ibadah sholat adalah ibadah yang berlaku secara universal. Ibrahim, umpamanya Nabi Ibrahim sudah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Tuhan, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang rajin sholat. Nabi-nabi yang lain mengajarkan sholat, dan beliau sendiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan perintah sholat malam 10 tahun sebelum Isra dan Mi'raj. Beliau berada di Sidratil Muntaha. Seorang sufi memberikan komentar, seandainya Muhammad itu seorang yang egois, mestinya dia nggak mau lagi turun ke bumi. Dia sudah menemukan kenikmatan spiritual, berada di Sidratil Muntaha untuk berdialog dengan Tuhan, sebuah kehormatan. Tapi ia adalah pejuang. Ia harus segera turun lagi ke bumi, menghadapi tantangan dan ujian, menghadapi berbagai macam kesulitan, karena itulah bagian daripada misi beliau sebagai Rasul Allah. Ini juga pelajaran yang berharga. Muslim yang baik itu adalah Muslim yang bukan meninggalkan masyarakat, tapi Muslim yang baik itu yang hidup bersama masyarakat.
yang merawat masyarakat, yang membimbing masyarakat, yang mencerdaskan masyarakat, dan mensejahterakan masyarakat. Walaupun Nabi memberikan juga peluang-peluang untuk bisa memantapkan, meningkatkan ketajaman zikir. Selain kemampuan fikir, beliau menyediakan waktu salat malam untuk berzikir. Beliau melakukannya kadang-kadang separuh malam, bahkan lebih dari separuh malam. Beliau juga menyediakan waktu iktikaf, terutama bulan Ramadan, untuk sejenak berdiam di masjid. Dan kemudian juga beliau menyediakan sebuah kebiasaan yang baik. Setelah subuh, kita berada di masjid habis salat subuh, berdiam 1 jam sampai 1 jam setengah, kemudian melakukan salat 2 rakaat, salat syuruk 2 rakaat. Kemudian juga ada bentuk-bentuk zikir yang maksur yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah menjadi bagian daripada kegiatan taqarrub kita kepada Allah. Selain terus kita memacu ketajaman fikir kita supaya cerdas, bermanfaat, kita tidak boleh melupakan yaitu ketajaman zikir. Ada beberapa ajaran dalam kalangan Sufism, spiritualism Islam, yaitu yang disebut uzlah. Uzlah, ya tentu ini adalah sebuah pilihan untuk memperoleh kesuksesan. Uzlah dilakukan oleh Al-Ghazali, oleh Ibn Rushd, dan orang-orang yang justru berprestasi di bidang akademik, melahirkan karya-karya tulis yang luar biasa, monumental. Pada akhir kehidupan, mereka justru melakukan uzlah, meninggalkan hiruk-pikuk dunia untuk berzikir di sebuah tempat, dan kemudian beliau itu adalah dipanggil oleh Allah pada saat melakukan itu. Sekali lagi, mereka telah berprestasi dalam aktivitas untuk memajukan masyarakat. Al-Ghazali sempat beberapa tahun menjadi rektor di sebuah universitas bergengsi di Baghdad. Beliau juga melahirkan karya-karya tulis yang kalau dihitung jumlah halamannya itu setiap hari lebih dari 10 halaman karya tulis yang beliau tulis. Begitu juga Ibn Rushd dan beberapa pemikir-pemikir lain. Sekali lagi, itu adalah sebuah pilihan, tetapi jangan lupa kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat bagi masyarakat, mencerdaskan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, mengawal masyarakat, dan tentu saja adalah membimbing masyarakat untuk menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Tidak boleh kita puas soleh sendirian, tapi seorang muslim harus bisa soleh sendiri, soleh keluarga, dan soleh masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita semua. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah Jumat yang berbahagia, bulan-bulan ini kita sedang dihadapkan juga dengan ujian. Sekali lagi ujian dari Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan isu atau dengan adanya virus corona yang sekarang ini menjadi berita di mana-mana. Sebagai seorang muslim, kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah adalah dengan jalan banyak taqarrub kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sayang, Allah Maha Penolong. Ini harus menjadi keyakinan kita, dan harus menjadi keyakinan kita. Allah tidak mungkin zalim, Allah tidak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Pasti ada sesuatu hikmah yang akan terjadi. Wallahu alam, hanya Allah yang Maha tahu. Kita harus optimis, Allah Maha Penolong. Oleh karena itu, kita pun diperintahkan oleh Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Harus mengoptimalkan ikhtiar, mengoptimalkan usaha, dan kemudian dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah musibah itu memang bisa menjadi teguran, wallahu alam. Bisa menjadi juga hikmah adalah pelajaran. Sebuah musibah itu bisa menjadikan ujian untuk meningkatkan taqarrub kita kepada Allah, meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan. Memang Quran memberikan contoh beberapa musibah yang menimpa kepada beberapa umat para nabi dulu sebagai azab.
Karena Quran menyatakan seperti itu. Yang terjadi sekarang hanya Allah yang Maha tahu. Tapi sebagai Muslim sekali lagi kita harus yakin Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil, Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Tidak mungkin Allah zalim kepada hamba-hambanya. Ini adalah bagian daripada tantangan kepada kita. Tantangan untuk hidup yang lebih baik. Tantangan bagi para ilmuwan untuk bisa menemukan pengetahuan yang lengkap mengatasi problem virus corona ini. Ini juga adalah sebuah ujian kepada kita. Apakah masalah ini menjadi kita bertengkar? Apakah masalah ini kita menjadi buka-bukaan aib? Apakah masalah ini kita menjadi melahirkan kebencian kepada yang lain? Ini menjadi ujian bagi kita. Kita harus lulus. Musibah ini harus menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Musibah ini harus bisa menjadikan kita lebih cerdas. Musibah ini adalah harus menjadikan kita lebih sungguh-sungguh, lebih teliti, menghilangkan kebohongan, menghilangkan juga suudzon buruk sangka, dan menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah Maha Penolong. Oleh karena itu kita serahkan kepada Allah, kita maksimalkan ikhtiar, kebersihan, kemudian tentu saja adalah kita juga tidak bosan-bosan bertanya kepada mereka yang mengetahui hal-hal seperti itu, menjaga kemungkinan-kemungkinan penularan dengan tanpa menyinggung perasaan orang, dan yang sangat-sangat penting tentu saja adalah kita melanjutkan kebiasaan berdoa. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Doa dari Rasul yang baik dijadikan, dawamkan doa kita. Tuhan, sehatkan badanku, sehatkan penglihatanku, sehatkan pendengaranku. Dan kemudian ketika kita menemui seseorang atau kita sendiri ada perasaan sakit, bacalah doa yang diwariskan, yang maksur dari Rasulullah. Ya Syafi, Anta Syafi, Rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi, anta syafi, la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru sakuman. Dibaca oleh kita, ini bagian daripada ikhtiar spiritual. Ikhtiar kita sebagai muslim, karena sadar kita lemah, kita dhaif. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha menyembuhkan, dan kita yakin Allah Maha Kasih dan Maha Sayang. Allah tidak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Marilah sejenak kita menundukkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk memohon curahan rahmat dan barakah darinya. Ya Allah Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu. Salawat dan salam semoga Engkau limpahkan kepada junjungan kami, kekasih kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para pengikutnya. Ya Allah, Engkau pasti Maha mengetahui apa yang terjadi menimpa kepada dunia sekarang ini, khususnya kepada bangsa dan saudara-saudara kami. Engkau Maha tahu apa rahasia dari semua ini. Kami yakin Engkau Maha Kuasa dan Engkau pun Maha Kasih, Maha Sayang. Kami yakin Engkau tidak mungkin berbuat zalim, dan Engkau Maha Kuasa untuk menghilangkan penyakit apapun kalau Engkau menghendaki. Kami berserah diri kepadamu, karena kami lemah ya Allah. Kami dhaif tanpa kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Ternyata kami bodoh tanpa ilmu yang Kau berikan kepada kami. Kami juga ya Allah bisa menjadi berpenyakit tanpa kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Curahkan kepada kami ya Allah rahmat dan barakah-Mu, agar kami dalam suasana sehat jasmani rohani, sehingga kami dapat melaksanakan seluruh kewajiban kami, ibadah langsung kepada-Mu. Saudara-saudara kami yang sekarang ini sudah berniat untuk melaksanakan umroh dan haji, mendapat izin dan ridho-Mu, mereka dapat melaksanakan cita-cita dan keinginannya untuk taqarrub kepada-Mu. Ya Allah Tuhan kami, jangan Kau bebankan kepada kami sesuatu beban yang kami tidak kuat memikulnya, Rabb. Jangan Kau berikan kepada kami ujian, cobaan yang sekiranya kami tidak akan mampu tabah menghadapi, mengatasinya. Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Kasih, Maha Sayang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat.
اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين.